Salam damai dalam Yesus Kristus. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya Veronica, saat ini saya berada di Santo Petrus Cianjur dan kembali mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan sebuah renungan yang akan disampaikan oleh Frater Petrus Damianus Kuntoro. Namun sebelumnya, mari kita saksikan pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Frater Petrus Damianus Kuntoro di Gereja Santo Petrus Cianjur. Pada hari ini
saya akan membawakan renungan bertemakan Prapaskah. Izinkan saya membacakan referensi bacaan untuk renungan pada hari ini. Bacaan diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Pemirsa TVRI yang saya kasihi, pada hari ini kita disegarkan oleh bacaan dari Matius. Matius pada perikop hari ini bertemakan penghakiman terakhir, ingin memberitahu kepada kita
bahwa kita semua harus berpegang teguh dan juga berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang yang sekiranya membutuh bantuan, terutama untuk orang asing. Orang asing seperti imigran. Mereka luntang-lantung ke sana kemari mencari tempat untuk mereka tinggal. Mereka juga mencari tempat untuk mereka berteduh. Pada hari ini, dalam perikop penghakiman terakhir, Yesus ingin menyegarkan kita bahwa kita seorang anak Allah, anak manusia yang terberkati berkat Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah. Pada hari ini kami disegarkan oleh ungkapan-ungkapannya bahwa kita harus memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan minum kepada orang yang haus, dan juga memberikan tumpangan kepada orang asing. Pada hari ini saya akan membahas tentang tema APP pada tahun ini. Bahwa di Keuskupan Bogor senantiasa masih bertahan dengan tema tentang air. Sejak Paskah tahun lalu, kita membahas tentang air. Dan pada Paskah tahun ini, kita juga membahas tentang air. Pada masa Prapaskah, di mana kita saat-saat masa pertobatan, saat-saat di mana kita menyongsong diri untuk mempersiapkan diri dan memurnikan hati kita, menyambut bahwa Yesus hadir ke dunia ini untuk menembus dosa umat manusia di kayu salib. Ada sebuah tema yang diusung oleh Keuskupan Bogor, bahwa air yang berkualitas, cermin hidup Kristiani yang berkualitas. Bahwa Keuskupan Bogor ingin melihat hidup Kristiani yang berkualitas yang bersandingkan dengan air yang berkualitas. Saya ingin menggambarkan sebuah spiritualitas baru, bukan suatu spiritualitas baru, tapi beberapa orang belum menyadari bahwa santo kita, Santo Fransiskus Assisi, telah memberikan suatu gambaran bahwa air adalah sesuatu yang mempunyai faedah yang sangat besar. Hal ini tertera dalam lagu syair Gita Sang Surya. Saat Santo Fransiskus Assisi mengalami sakit yang berat dan ingin mengalami keadaan maut, ia sempat memberikan suatu syair untuk memuji dan memuliakan segala ciptaan Allah. Salah satunya di sana diungkapkan bahwa air itu besar faedahnya, selalu merendah dan murni, dan selalu memberikan suatu hal yang baik. Saya menangkap suatu spiritualitas air melalui pemikiran dan juga ungkapan syair dari Fransiskus Assisi di saat ia ajal ingin menjemputnya. Sebab
Spiritualitas air yang pertama adalah sifat air selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Di situ kita dapat belajar bagaimana kerendahan hati, merendah seperti air. Lalu, hal yang lain adalah bahwa air rela dirinya dipanaskan untuk membawa kesegaran. Seperti kita menikmati kopi, menikmati teh, lalu minum minuman yang menyehatkan badan kita. Itu membawa kesegaran. Bagaimana air melalui spiritualitasnya membawa kehidupan bagi kita. Terutama air adalah sumber kehidupan. Perlu ditekankan bahwa banyak manusia dapat menahan lapar, tapi sangat sedikit manusia dapat menahan haus. Karena air itu memiliki kapasitas yang memenuhi dahaga kita, membuat kita semakin baik dalam tenggorokan kita. Air juga membawa kesembuhan. Bisa terlihat ketika mata kita kelilipan, lalu kita basuh air, maka akan kembali membaik. Air untuk membersihkan diri, memurnikan diri. Ada juga air digunakan oleh Gereja Katolik sebagai air pembaptisan, di mana air menjadi sakramen. Yang mau saya tekankan di sini, bahwa spiritualitas air yang coba dilontarkan atau disosialisasikan oleh Fransiskus Assisi adalah menjadi berguna. Spiritualitas air adalah membuat kita harus mengarahkan hati atau mengarahkan kepada diri kita menjadi seperti air. Kita harus menjadi manusia yang mencoba mendalami hidup seperti air, spiritualitas air, bahwa air berguna bagi banyak orang. Di sini mau ditekankan bahwa menjadi hidup Kristiani, menjadi orang Kristiani yang berkualitas adalah menjadi orang Kristen yang seperti air, berguna bagi seluruh masyarakat, berguna bagi sesama kita, dan juga berguna bagi Allah kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemirsa TVRI, pada hari ini penghakiman terakhir menyegarkan kita untuk memberikan perhatian pada teman-teman kita yang tersingkir. Pada hari ini juga spiritualitas air yang diinspirasi oleh syair Gita Sang Surya oleh Fransiskus Assisi menginspirasi kita bahwa kita harus berguna. Bagaimana bergunanya? Yaitu kita peduli terhadap orang-orang yang tersingkir, terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itulah kita, seorang Kristen yang berkualitas. Di sini kita bisa mengambil suatu spiritualitas air dari merendah, kerendahan hati. Sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Kali ini kita juga disegarkan bahwa air membawa kesegaran bagi manusia lain. Kita harus berguna, yaitu membawa semangat Kristiani, membawa iman kepada sesama kita, membawa kesembuhan, membawa kesegaran. Hari ini juga air membawa kehidupan. Kita harus membawa kehidupan kepada sesama kita, dan juga kita berharap pemirsa TVRI yang saya kasihi, jadilah seperti air, berguna bagi sesama kita. Tuhan memberkati.